Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi para peserta MPLS Daring 2020 SMA Negeri 1 Surade. Kali ini kalian akan mendapatkan materi dari Ibu Dian Heriani SAGMM berkenaan dengan penguatan pendidikan karakter, remaja berkarakter, religius, sehat, cerdas, dan produktif. Ibu Dian Heriani SAGMM lahir di Sukabumi pada tanggal 25 Februari 1970. Beliau beralamatkan di Kampung Lodaya nomor 6 RT 09 RW 03 Kelurahan Surade. Untuk nomor teleponnya di 085 720 540 767. Untuk riwayat pendidikannya, beliau lulusan SDN 3 Surade, SMPN 1 Surade, dan SMA di SPG Pasundan Sukabumi. Untuk perguruan tingginya di Unisba dan STIMA IMI Jakarta. Pengalaman kerja honors di MTSN Pasir Ipis, MAN 1 Surade, dan sekarang beliau bekerja di SMAN 1 Surade sebagai guru bimbingan dan konseling. Para peserta MPLS Daring 2020, inilah dia materi penguatan pendidikan karakter, remaja berkarakter, religius, sehat, cerdas, dan produktif oleh Ibu Dian Heriani SAGMM. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini saya Dian Heriani SAGMM yang melaksanakan agenda sebagai narasumber dalam acara MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Surade. Anak-anakku yang sangat ibu sayangi, mari kita memperkenalkan diri, karena manakala kita tidak mengenal siapa yang ada di hadapan kita, sepertinya kita tidak merasa bahwa itu adalah seseorang, itu adalah bagian dari kepribadian kita. Buat anak-anakku sekalian, ibu adalah guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Surade, sekaligus juga sebagai koordinator bimbingan konseling. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di tahun ini kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa COVID-19. Tentunya kalian sudah mengenal semua. Dan keberadaan COVID-19 itu tentu harus kita sikapi dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manakala kita tidak mensyukurinya, kita tidak akan pernah merasakan bagaimana kita ada di dalam suasana yang belum tentu kita bisa merasakannya sekian puluh tahun ke depan nanti, dan semoga ini membawa dampak yang lebih positif. Bagaimana kita merasakan hikmah di balik COVID-19 di 2020 ini. Anak-anakku sekalian, masa pengenalan lingkungan sekolah, bagaimana kita mengenal SMA Negeri 1 Surade yang tentunya kalian sudah berjuang dahsyat untuk menjadi bagian dari anak-anak SMA Negeri 1 Surade. Tentunya perjuangan-perjuangan itu tidak lepas dari nilai-nilai bagaimana kita mensyukuri, bagaimana kita memohon, bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dukungan orang tua dan perjuangan yang lebih nyata dari kalian sendiri. Dan kalian datang dari berbagai daerah, bukan hanya sekitar Surade. Tentunya berbagai daerah itu haruslah didasarkan pada benar-benar niatnya. Niat benar-benar Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku sekalian, bagaimana kita memahami karakter remaja penentu masa depan bangsa. Bagaimana kita meyakini bahwa karakter kita ke depan akan menjadi bagaimana kita menjadi bagian sebagai penerus bangsa. Yang senantiasa harus kita kedepankan adalah nilai-nilai dasar manakala kita meyakini Islam sebagai agama
yang akan membuat kita merasa memiliki, merasa meyakini, dan menjadi bagian dari anak bangsa yang betul-betul mampu menjadi barisan terdepan, pejuang dari Pakidulan Pajampangan atau dari Sukabumi Selatan ini. Anak-anakku sekalian, bagaimana kita sebagai remaja harus mampu meyakini diri bahwa kini kalian sudah menginjak ke level SMA, yang mana semua masuk SMA ini berbagai ragam perjuangan, tentu yang berbeda-beda. Dengan perbedaan itu, mari kita bersyukur. Dengan jalur-jalur masuk ke SMA Surade pun kalian sudah mengenalnya. Dan itulah bagaimana Islam pun mengajarkan kepada kita semua untuk lebih memahami, untuk lebih meyakini kenapa di dalam Islam pun ada sholat. Sholat itu pun sendiri berbagai ragam, beda. Dan dalam sholat yang 5 waktu itu, bagaimana kita sholat subuh, kita sholat zuhur, kita sholat asar, kita sholat maghrib, dan kita sholat isya. Semuanya beda, memiliki waktu yang berbeda. Dalam sebuah perjuangan pun, dasar kita haruslah benar-benar pada bagaimana kita bertawakal kepada Allah, sehingga tidak ada keputusan yang keluar dari nilai-nilai ajaran Islam yang sangat kita yakini. Begitupun kekasihnya Allah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan keteladanan kepada kita semua bagaimana perjuangan hingga mampu kita sekarang meyakini bahwa kita akan menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat darinya. Nah, bagaimana kekasihnya Allah itu berjuang dengan Islamnya? Tentunya dengan kecerdasan. Ketentuan memiliki kecerdasan itu yang harus kita tempa. Bagaimana kalian berangkat dari daerah masing-masing dengan kecerdasan yang berbeda, dengan nilai-nilai yang berbeda. Semuanya itu harus kita betul-betul rasakan, sehingga itu menjadi bagian dari pandangan hidup kita, karakteristik dari diri kita. Bagaimana kita menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang smart, anak-anak yang fresh. Tentunya berbagai ragam harus kita yakin. Bagaimana kita memiliki kesehatan, yang mana kesehatan itu juga merupakan sebagian dasar. Tidak ada perjuangan tanpa kesehatan. Dan kesehatan itu yang harus juga kita pikirkan. Tidak kita mengabaikan kesehatan. Karena perjuangan itu pun memerlukan jiwa yang sehat. Dan jiwa yang sehat itu tentunya harus mengikuti pola makan. Sehingga kebiasaan-kebiasaan yang tentunya mengabaikan pola makan, pola minum, itu harus diperbaiki di masa kini. Karena kalian sudah masuk ke remaja yang harus sudah memiliki masa depan. Bagaimana masa depan itu kita perjuangkan ke depan, tentunya memerlukan kecerdasan yang memang beragam. Tidak perlu semuanya kuliah, tetapi memang kita harus punya cita-cita dan angan-angan, yang mana perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, itu sudah menunggu kita. Tempat kerja, ataupun kita berbisnis sendiri, ataupun kita memiliki hal yang lain, itu merupakan bagian dari apa yang sudah kita rencanakan ke depan. Sehingga karakteristik kita itu akan menjadi warna siapa pribadi kita masa-masa di SMA. Sehingga tidak lagi anak SMA itu ketika ditanya atau ketika masuk di SMA ditanya cita-cita tidaklah jelas. Dan mari kita perbaiki. Yang mana ketika kita belum memiliki
kejelasan dalam bercita-cita, tentunya kita harus ke depan harus lebih jelas lagi. Sehingga level SMA ini, perjuangan kalian memasuki SMA Negeri 1 Surade pun betul-betul memiliki nilai plus. Tidak sekedar masuk ke SMA Negeri 1 Surade dengan persaingan yang cukup lumayan juga ketika kalian masuk di sini. Buat anak-anak sekalian, mari kita menjadi anak-anak bangsa yang benar-benar mampu memberikan keteladanan, mampu menjadikan orang tua bersyukur, bangga, dan percaya bahwa anak-anaknya berjuang di SMA Negeri 1 Surade dengan penuh rasa tanggung jawab di bidangnya masing-masing, di ekstrakurikulernya masing-masing, sehingga masa depan remaja yang memiliki karakteristik sungguh-sungguh memiliki keteladanan, yang mana keteladanan itu tentunya tidak terlepas bagaimana kita dalam meneladani perjuangan penegak Islam. Buat anak-anakku sekalian, kecerdasan itu tentunya kita harus menyadari bahwa cerdas itu harus kita miliki. Ketika kita tidak memiliki kecerdasan itu dan tidak menyadarinya, maka akan sia-sialah. Begitupun juga kesehatan. Ketika tidak kita jaga kesehatan diri kita, tentunya kesehatan itu pun akan terabaikan. Nah, janganlah menjadi anak-anak bangsa yang nanti hanya menjadi penonton. Ketika orang lain sukses, kita hanya nerimo saja, tanpa ada keinginan untuk bisa lebih baik, bisa lebih unggul dibanding teman-teman yang lain. Persaingan harus terjadi dalam diri kita, sehingga kita benar-benar berangkat dari kampung halaman. Ketika kita berangkat dari rumah, memiliki tujuan yang jelas untuk belajar, untuk bagaimana kita membangun diri kita ke depan. Persaingan ke depan itu luar biasa dahsyat. Dan di tahun ini kalian punya kisah tersendiri. Orang boleh bilang bahwa kalian adalah lulusan COVID-19. Nah, Allah pasti punya hal yang di luar prediksi kita. Bagaimana Allah menskenariokan lulusan COVID-19 ini. Nah, kalau kita tidak memantaskan diri kita pada posisi remaja yang memiliki karakter, yang beretika, yang taat terhadap ajaran agama, yang memiliki semangat untuk berjuang, tentunya kita akan menjadi anak bangsa yang nanti akan tergeser oleh teman-teman yang memang benar-benar memiliki masa depan. Anak-anakku sekalian, COVID-19 suatu hal yang tidak semua harapkan. Tidak ada satu negara pun yang berharap dengan itu semua. Tetapi saat ini semua negara terkuras lahir batin, materi dan materialnya untuk perhatiannya terhadap COVID-19. Apa sih sebagai remaja yang harus kita lakukan? Bagaimana sih remaja berkarakter menanggapi COVID-19? Seperti apa yang didengungkan oleh pemerintah? Yang dimaksud dengan protokol kesehatan, ataupun yang dimaksud dengan adaptasi tatanan baru atau new normal, itu sebetulnya ringan, dimana kita diharapkan sebagai anak bangsa yang berpendidikan, makanya kita menempati yang ringan saja. Gunakan masker, gunakanlah masker kemanapun,
mulai saat ini, mulai dari diri kita sendiri, dan dimulai dengan kesadaran diri. Anak-anakku sekalian, tentunya sebagai anak bangsa yang harus dengan kesungguhan hati memiliki betul-betul menyadari diri, konsep diri yang berkarakter, yang berakhlakul karimah, yang menyadari bahwa dengan keyakinan diri kita, tanpa kita merendahkan hati, bukan berarti rendah diri, tapi mari kita rendahkan hati kita, gapai cita-cita. Miskinnya kita bukan penghalang, miskinnya orang tua apalagi, itu bukanlah penghalang untuk menggapai apa yang kita cita-citakan. Begitupun sebaliknya, kaya rayanya orang tua kita, itu bukan jaminan tatkala kita tidak menyadari diri sebagai remaja, sebagai harapan bangsa, harapan Pajampangan, harapan Sukabumi, harapan Jabar di masa depan. Itu semua ada di pundakmu. Anak-anakku sekalian, Surade berada di letak geografis di tengah, pertengahan di antara jalurnya Geopark. Pemerintah sudah membuka Geopark untuk pariwisata. Nah, bagaimana kita sebagai remaja, sebagai anak SMA Negeri 1 Surade, memiliki rasa, memiliki peduli, memiliki empati untuk ikut andil sebagai remaja yang memiliki karakter, sebagai remaja yang memiliki kecerdasan, peduli. Jangan sampai ada yang bertanya tentang Geopark Ciletuh sampai tidak tahu. Itu jangan sampai. Sehingga mari minimal kita kenali lingkungan Surade. Dari SMA Surade 6-7 kilo itu dekat ke Curug Cikaso. Kenalilah itu. Atau pantainya Minajaya, ada Curug Cigangsa. Itu merupakan bagian dari pariwisata Geopark. Anak-anakku sekalian, hal yang kecil. Mari ketika kita berangkat ke sekolah, mari kita mulai dengan betul-betul bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa seperti itu? Karena dengan niat yang sungguh-sungguh, maka manjada wajada. Itu kata Bapak Jalaluddin Sayuti MAG yang sering didengungkan, yang itu berkenan di hati anak-anak bangsa yang sudah menjadi alumni di SMA Negeri 1 Surade. Insya Allah nanti kalian akan mengenal beliau. Siapa beliau? Anak-anakku sekalian, kalian harus bersyukur menjadi bagian dari anak-anak SMA Negeri 1 Surade. Karena dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian sudah diakui statusnya sekarang menjadi anak SMA Negeri 1 Surade. Dengan beragam jalur pun gelombang yang berbeda, kalian menjadi anak kelas 10 di SMA Negeri 1 Surade. Yang tentunya nanti akan dibagi-bagi ke dalam 12 kelas. Ataupun nanti bagaimana kalian beradaptasi dengan teman-temannya dari berbagai daerah. Nah, disitulah bagaimana kalian sebagai anak remaja yang memiliki karakter, yang beretika, yang memiliki karakter yang lebih dewasa lagi. Tentunya kalian nanti memiliki banyak teman. Oke, anak-anakku sekalian yang sangat Ibu sayangi, Ibu inginkan kalian dalam pengenalan lingkungan sekolah ini, kalian betul-betul nanti masuk di lingkungan keluarga besar SMA Negeri 1 Surade dengan penuh kesadaran. Mari tanamkan dalam diri
apa yang sering didengungkan oleh Hakim Nastiar tentang mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai dari saat ini. Mari di tatanan yang kehidupan baru ini atau new normal ini, kita menjadi remaja yang betul-betul memiliki karakter penentu bangsa ke depan yang dengan pondasi agama Islam yang kuat. Karena peranan agama ke depan itu sangatlah menentukan kehebatan seseorang. Tanpa pondasi agama yang kuat, maka itu bagaikan kurang sempurnanya. Sehingga jangan pernah malu ketika kalian masuk di pondok pesantren. Justru disitulah kelebihan anak-anak pondok. Ke depan, dengan pondok pesantren, kalian bisa kuliah gratis. Dengan memasuki ekstrakurikuler, kalian pun bisa kuliah dengan free. Sehingga masa depan itu sebetulnya tidaklah susah. Kalau saja kita terbiasa berjuang. Maka dari itu, buat anak-anakku sekalian, mari kita berjuang. Mari kita meyakinkan diri sebagai anak bangsa yang memiliki jiwa, yang memiliki karakter, semangat berjuang, smart, ke depan, genggamlah dunia dengan nilai-nilai kepribadian yang baik, dengan nilai-nilai perjuangan yang lillahi ta'ala, dengan rasa hormat terhadap orang tua, terhadap saudara, terhadap alam jagat raya. Bagaimana kita bisa hidup dengan fresh ketika lingkungan kita tidak kita cintai, ketika lingkungan kita tidak memberikan kenyamanan. Maka dari itu, mari kita jaga lingkungan sekolah kita. Apabila kurang bersih, mari kita bersihkan bersama ke depan dengan karakteristik yang kita miliki ini. Mari mulai dari hal yang terkecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari saat ini. Anak-anakku sekalian, cita-cita ke depan itu harus lebih jelas. Sekali lagi, sudah masuk di levelnya SMA Negeri 1 Surade. Apa yang kalian ingin capai? Tentunya harus tertanam dalam diri kita. Cari, manfaatkan dunia maya hari ini. Penggunaan smartphone ini yang beraneka ragam dengan berbagai ragam, ada Facebooknya, ada Instagramnya, apapun itu, YouTube-nya. Jadikan itu adalah ajang bagaimana kita memiliki kecerdasan yang dipakai untuk hal-hal yang bernilai positif. Kenapa banyak orang-orang hebat? Kecerdasan atau dunia pendidikan itu sangat berpengaruh. Sehingga kenapa kalian disekolahkan oleh orang tuanya? Itu tadi, karena menginginkan bahwa tingkat pendidikan anak-anaknya itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Kalian harus memiliki. Karena wajar 12 tahun itu pun sudah digulirkan. Anak-anakku sekalian, mari kita terus bersemangat. Mari kita menyadari diri bahwa tayangan yang kita tonton, boleh apapun itu, tapi dalam arti kita yang memiliki filter, kita yang memiliki bagaimana sebuah tayangan itu bermanfaat untuk kita. Tidak mesti dilarang orang tua, karena kalau dilarang biasanya remaja malah semakin penasaran. Tapi sebelum dilarang, kita menyadari diri bahwa betapa positifnya sebuah tontonan dan betapa hari ini teknologi IT itu bisa menjadi ajang untuk menyalurkan bakat, untuk bisa lebih bersaing. Ada Atta Halilintar, sukses sebagai remaja yang memiliki
segudang nilai materi. Nah, bagaimana kita bisa? Lihatlah kita. Ketika kita suka dengan game, apa positifnya dari permainan game tadi? Ketika itu dirasakan kurang bernilai menurut kita, bagaimana kita berusaha untuk stop? Karena tidak di stop oleh diri kita, menunggu di stop oleh orang tua, itu bukanlah malah hal yang baik. Tapi yang terjadi biasanya sesuatu hal yang malah membuat kita jengkel, kesal, marah, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian, sebagai remaja tentunya banyak sesuatu yang lebih positif lagi. Pandangi dunia IT itu untuk sesuatu hal yang positif. Kenapa? Karena kita tidak bisa hari ini mengabaikan dunia teknologi untuk berbicara, untuk berteman. Di sini pula bagaimana Islam mengajarkan bahwa bersiraturahim itu hari ini bisa dengan dunia maya. Bersiraturahim itu hari ini bisa dengan video call, bisa dengan tanpa langsung, dan jarak sepertinya mendekatkan kita lewat smartphone dan yang lainnya. Nah, anak-anak sekalian, ketika kita sebagai remaja, kita tidak berpikir positif tentang dunia IT dengan ilmu pengetahuan, tentunya kita akan menjadi anak bangsa yang cenderung nanti pemalas. Nah, sementara hari ini, ketika kita memang mampu smart, kita mampu untuk berbeda dengan orang lain, maka insya Allah kesuksesan ada di hadapan kita. Ada kisah dari kakak-kakakmu yang dulu dia berjuang, sekarang sudah menjadi dokter hewan, lulusan IPB, yang sebentar lagi pun sudah memiliki kontrak, dan sekarang saja sudah membuat happy, sudah membuat orang tuanya bersyukur, bernapas lega, karena kepedihannya selama ini sudah mulai bebannya berkurang atas perjuangan anaknya. Ada yang dokter gigi dari SMP 2 Kalibundar sana, jauh pengalamannya, mereka tinggal di masjid. Tapi hari ini sang dokter itu sudah menjadi seseorang yang bisa mengharumkan nama sekolah, nama daerahnya. Ada banyak, dan terakhir mereka semua dari berbagai ragam ekstrakurikuler. Nah, tentunya nanti kalian pun akan memahami, akan melihat, akan menilai bagaimana berbagai ragam ekstrakurikuler diperkenalkan yang ada di SMA Negeri 1 Surade ini. Tolong perhatikan sama kalian, sesungguhnya mana yang masuk ke dalam pilihan kalian. Masuklah di sana dengan kesungguhan hati. Boleh kalian berbeda, kalian memiliki profesi misalnya suka main gitar. Nah, cobalah masuk ke seni musik dan bercita-cita ke depan pengen masuk menjadi guru musik, guru seni musik. Nah, tentunya salah satunya adalah ada Universitas Pendidikan Indonesia yang akan menjadi target kalian. Itu harus tertanam dalam diri. Walaupun kita belum tahu, belum tentu semulus perjalanan nanti kita untuk menggapai apa yang kita cita-citakan itu. Tapi tentunya perjalanan untuk menggapai apa yang kita cita-citakan itu harus tercatat, harus ada di dalam target kita. Ketika kita masuk ke dalam kelas, bagaimana bisa kita mencoba menerima dengan yang tadinya tidak kenal? Kita harus mencoba membuka diri. Bagaimana kita bisa
merasakan kehangatan, bertemu dengan teman-teman yang datang dari berbagai daerah. Nah, jalinlah di situ jalinan kasih sayang. Bagaimana kita menciptakan kasih sayang. Tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Sebagai remaja, tentunya ada banyak hal yang harus kita miliki, yang harus juga kita mulai disadari. Ketika kita pulang, bagi mereka yang tidak punya motor, gak usah gelisah. Bagaimana seorang dokter hewan, alumni IPB, kakakmu itu, dia bisa 3,5 tahun lulus dari kedokteran hewan IPB-nya. Dia punya sesuatu trik. Bagaimana dia mendekat kepada orang-orang kaya. Nah, berarti ketika strategi itu kita pakai, nah inilah anak yang smart. Inilah anak yang cerdas. Sehingga ketika kita masuk di dalam lingkungan kelas yang baru nanti, minimalkan kita merasa tidak punya teman. Mari kita ciptakan bagaimana kita justru mencari teman sebanyak-banyaknya. Dekatkanlah, bukalah hati kita untuk menerima teman-teman baru kita. Bahwa inilah keluarga baru kita di SMA Negeri 1 Surade. Tidak harus kita bersikukuh pengen dengan si A, si B, si C. Tapi dalam kenyataannya, ya memang kalaupun memang ada keinginan untuk seperti itu, yang pertama harus kita lakukan memang ikhtiar. Juga kita berdoa. Dan buat anak-anakku sekalian, mari kita sadari ketidakharmonisan keluarga pun bukanlah penghalang untuk menggapai apa yang kita cita-citakan. Anak-anakku sekalian, terkadang memang kita perlu untuk lebih memahami bahwa ketidakharmonisan di dalam rumah tangga, peranan orang tua, itu tidaklah menjamin ketika orang tua kita sudah berpisah atau orang tua kita berada jauh. Justru disinilah kita harus belajar bagaimana kita menerima. Kita harus menyadari diri. Kesuksesan itu kita yang menentukan, bukanlah orang lain. Bagaimana orang tua kita berjuang, bagaimana orang tua kita berusaha memenuhi apa yang menjadi sarana keberhasilan kita. Nah, itu tidak sedikit banyak kakak-kakakmu yang hebat, yang sukses, padahal orang tuanya penuh dengan kekurangan. Tetapi karena nilai agama, tetapi karena Islamlah yang mereka pegang sebagai pondasi, sehingga alhamdulillah mereka melakukan puasa Senin Kamis. Mereka mencoba untuk sholat pun tepat waktu. Nanti ketika kita sudah kembali ke normalan baru itu, kita bisa sekolah walaupun nanti dikurangi jamnya. Nah, pada saat kita nanti sholat berjamaah, nah tentunya mari kita berlomba-lomba untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Karena betapa luar biasa, betapa dahsyatnya Allah menjanjikan bagi umatnya yang sudah ada di masjid menunggu waktu dengan niat iktikaf. Nah, disinilah peranan agama yang sungguh akan menjadi motivasi terdepan mau kemanapun. Ada banyak anak-anak Indonesia di luar sana. Dan itu semua bukan orang-orang kaya saja. Orang-orang yang justru terlahir dari keluarga tidak mampu pun. Dari orang tua yang berbagai ragam permasalahannya pun. Mereka menjadi bagian. Jadi disinilah remaja, disinilah kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk keluar dari zonanya. Apakah kita mau menjadi anak bangsa
yang nantinya dikenal sebagai korban lem, atau yang merasa bahwa dirinya kehilangan kasih sayang. Kenapa tidak mari kita menjadi remaja yang memberikan kasih sayang? Yang mana kasih sayang itu bisa kita berikan kepada teman-teman kita dengan rasa yang kesungguhan, dengan agama yang dikedepankan. Tidak akan pernah manusia mengalami yang namanya kelaparan ketika dia mampu tersenyum. Senyumlah, kata agama, karena dengan senyum orang sudah merasa happy. Ambil kaca, cobalah kita tersenyum. Betapa perbedaannya antara tersenyum dengan tidak. Nah, disinilah janjinya Islam pasti, janjinya Allah itu pasti. Sehingga mari anak-anakku sekalian, kita lebih semangat lagi belajar di SMA Negeri 1 Surade. Semua bersaing dengan sehat. Ambil apa yang ada dalam dirinya masing-masing. Mau jadi anak band? Silakan. Jadilah anak. Keberhasilan para musisi-musisi Indonesia, mereka punya perjalanan yang pahit, dan kepahitan itulah yang menjadi kesuksesan mereka ke masa depan. Dan kalian pun bisa, ya, dengan keanekaragaman perjuangan kalian ke depan. Sehingga itu nanti akan menjadi dasar cerita suka dukanya di masa lalu ke depan. Ada cerita kakak-kakakmu yang keluar dari SMA Negeri 1 Surade ini, mereka kerja dengan berbagai ragam. Ada yang cerita kerja di rumah makan Jepang, dia lebih mengenal bagaimana dengan kerja di rumah makan Jepang, dengan menu-menu yang memang dari negara yang berbeda dengan kita. Anak-anak sekalian, ada banyak berbagai ragam ilmu. Surade dibidik dengan geopaknya yang beraneka ragam, suasananya, dan inilah menjadi modal dasar ketika kita tidak diizinkan Allah untuk kuliah. Bidik bidang apa yang harus kita tekuni. Dengan ketekunan itu, jangan pernah takut untuk berbuat. Ketika kita satu kali kita salah, ya cepat kita bangun lagi, kita perbaiki lagi. Di SMA Surade banyak ekstra kulikuler, puluhan nanti, yang bisa kalian ambil sebagai salah satu solusi bagaimana kalian berada di dalam salah satu ekstranya. Dan itu merupakan bentuk wadah bagaimana remaja untuk meningkatkan jati dirinya. Remaja itu diarahkan untuk melakukan sesuatu hal yang positif. Jangan lagi sebagai remaja justru berangkat dari rumah pagi, ternyata malah bukan ke sekolah. Dan orang tuanya taunya berangkat setiap pagi, tapi ternyata ke sekolah nggak sampai. Nah, ini remaja yang belum memiliki kesadaran diri. Mari kita benahi diri kita. Ada bimbingan konseling, yang mana dengan bimbingan konseling itu tempatnya. Ketika kita memiliki sesuatu hal yang sangat membutuhkan, silakan datang. Ada wali kelas nanti, ada guru. Jangan pernah takut. Karena para guru keluarga besar SMA Negeri 1 Surade ini adalah bagian dari diri kalian. Itu adalah kita, keluarga besar. Sehingga boleh kalian memilihnya. Boleh kalian meminta saran atau meminta waktunya. Tentunya melakukannya dengan etika, dengan kesopanan. Dan mari kita lihat pribadi kita. Kemarin banyak diantaranya yang bilang, "Bu, kalau belum masuk berarti rambut masih bisa bebas ya, Bu?" Ibu cuma senyum. Tanpa dijawab pun, jawabannya kan sudah tahu. Nah, hal-hal yang seperti itu luar biasa. Itulah kesadaran diri.
dengan disiplin, menyadari, itu sudah merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Berarti kalian memang memiliki arahan untuk bisa mengubah bagaimana kita di sekolah, bagaimana kita di rumah. Nah, bagaimana ketika kalian jauh, ada yang diam di pondok pesantren, atau ada yang kos. Nah, ini semua hati-hati. Hati-hati juga bagi yang memang berangkat dari rumah. Jangan sampai kalian kalah bersaing. Bersaing sehat itu is okay. Bagus, nggak jadi masalah. Sehingga kalian nanti tidak perlu takut. Tidak perlu cemas. Jauhi gengsi, raih prestasi. Janganlah merasa malu. Mari kita berusaha untuk belajar, untuk menggapai apa yang kita cita-citakan. Ibu yakin semuanya sudah memiliki arah yang cita-citakan. Anak-anakku sekalian, sebagai karakteristik masa depan, kembali lagi pada diri kita. Mari kita mulai dengan warna kita yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian anak bangsa yang peduli terhadap Suradenya, Sukabuminya, Jawa Barat, Indonesia. Kalian menjadi goal bagi masa depan. Semoga apa yang Ibu jelaskan ini berguna dan paling tidak membawa kalian betul-betul lebih meyakini diri untuk berjuang bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa untuk merangkum setiap materi yang telah disampaikan dan dirangkum dalam buku khusus MPLS Daring 2020 yang nantinya akan dikumpulkan pada hari yang dan jadwal yang telah ditentukan. Dan pesan dari kami, tetap stay at home, jaga jarak dan cuci tangan dimanapun Anda berada. Terima kasih.